Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blok 6, blok mengenai fungsi dan mekanisme sistem tubuh. Bersama saya Dr. Siti Saradias Fazora Putri dan juga beserta tim teaching lainnya sebagai dosen pengampu pada blok ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada blok 6, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana perkuliahan pada blok 6. Blok 6 terdiri atas perkuliahan pembelajaran terintegrasi atau integrated teaching, dan juga yang kedua ada tutorial, yang ketiga ada praktikum. Saya akan bacakan materi IT yang terdapat pada perkuliahan blok 6, yaitu yang pertama, homeostasis, yang kedua ada konsep dasar fisiologi, yang ketiga ada fisiologi sistem saraf, yang keempat ada sistem limbik, fungsi somestasia, lalu ada fisiologi endokrin 1 dan 2, fisiologi sensori dan penglihatan, fisiologi pendengaran dan keseimbangan, fisiologi respirasi 1 dan 2, fisiologi digestif 1 dan 2, elektrofisiologi jantung, siklus jantung, sistem vaskuler, darah dan hematopoiesis, fungsi sistem imun, cairan tubuh, fisiologi ginjal 1 dan 2, fisiologi sistem buffer dan keseimbangan asam basa cairan tubuh, fisiologi muskuloskeletal 1 dan 2, fisiologi reproduksi perempuan dan laki-laki, fungsi pengaturan suhu tubuh dan juga metabolisme energi, lalu ada fisiologi integrasi. Setelah mengikuti materi IT, kalian semua akan mengikuti tutorial, lalu akan dilanjutkan dengan praktikum. Untuk perkuliahan blok 6 ini, saya akan memberikan video pembelajaran mengenai fisiologi endokrin. Fisiologi endokrin merupakan salah satu bagian dari kuliah terintegrasi di mana pada saat akhir pembelajaran diharapkan kalian semua akan mampu menjelaskan hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, mendeskripsikan target sel, menganalisis hormon-hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior dan juga hipofisis posterior. Berikut ini merupakan CPMK pada fisiologi endokrin. Dan ini adalah daftar referensi terkait sistem endokrin. Apabila kalian semua telah mengikuti kuliah terintegrasi, telah mengikuti tutorial, dan juga telah mengikuti praktikum, kalian akan berhak mengikuti ujian pada akhir blok, yaitu MCQ CBT. Sebelum mengikuti evaluasi MCQ CBT, ada syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kehadiran mengikuti kuliah IT minimal 80%. Yang kedua adalah kehadiran kalian dalam praktikum itu wajib 100%. Lalu yang ketiga, mengikuti tutorial juga wajib 100%. Jika 3 poin tadi telah kalian penuhi, maka kalian berhak untuk mengikuti ujian akhir pada blok 6 ini. Baiklah, saat ini kita akan bahas mengenai sistem endokrin, di mana sistem endokrin merupakan sistem yang mengatur komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel sangat erat kaitannya dengan nervous system dan endokrin system. Nervous system atau sistem saraf dan sistem endokrin adalah regulatory system yang mengatur komunikasi sel di dalam tubuh. Sel-sel ini perlu untuk berkomunikasi agar dapat merespon perubahan lingkungan, baik eksternal maupun lingkungan internal yang selalu berubah. Komunikasi antara sel ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis pada tubuh dengan cara mengeluarkan sebuah sinyal. Sinyal inilah yang dinamakan dengan hormon. Lalu apa ya perbedaan antara nervous system dan juga endokrin system? Jadi saya menganalogikan nervous system ini sama seperti saat kita mengirimkan email. Saat kita mengirim email ke teman-teman kita mengirim email ini dengan tujuan yang jelas ya, yaitu berdasarkan alamat email dari masing-masing teman kita. Proses mengirim email ini berjalan dengan sangat cepat. Setelah kita mengklik send dan dalam hitungan detik,
teman kita sudah bisa membaca pesan kita. Ini sama halnya dengan nervous system. Sistem saraf mempunyai target sel yang sangat spesifik, dan karena proses inisiasi antar sel ini berlangsung dengan sangat cepat, kita katakan sistem saraf ini menginisiasi short-term quick response. Contohnya, katakanlah ketika tangan kita secara tidak sengaja menyentuh wajan yang masih sangat panas, dengan sangat cepat kita akan melepaskan wajan tersebut dan menjauhkan tangan kita dari wajan tersebut. Lalu ketika tubuh kita merespon demikian, itu artinya nervous system kita telah bekerja dengan sangat baik. Sedangkan sistem endokrin analoginya seperti ini. Seperti saat kita menulis sebuah surat. Setelah kita menulis surat, kita harus memasukkannya dulu ke kotak surat, atau kita bisa mengirimkannya dulu ke kantor pos, lalu ekspedisi dan kurir akan membawanya lalu menuju ke rumah teman kita, dan ini membutuhkan waktu bisa sampai berhari-hari atau sampai berminggu-minggu, tergantung kota tujuan. Dan ini sama halnya dengan sistem endokrin. Sistem endokrin menginisiasi respon lambat dan membutuhkan waktu yang lama, atau kita sebut juga dengan jangka panjang atau long term slow response. Contohnya endokrin, katakanlah kelenjar endokrin, mengirimkan sinyal kimiawinya berupa hormon pertumbuhan, di mana hormon ini akan mempengaruhi pertumbuhan semua sel. Hormon pertumbuhan akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, panjang badan, pertumbuhan otot, dan seperti yang kita ketahui, proses pertumbuhan tinggi badan, panjang badan, otot, ini membutuhkan waktu yang lama. Dan ini adalah peran dari sistem endokrin. Saya akan menggambarkan otak kita, di mana bagian otak ini adalah hipotalamus, dan yang kecil ini adalah pituitary gland. Baik. Kelenjar pituitary ini adalah tonjolan pada bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Dan hipotalamus adalah penghubung antara otak dan sistem endokrin melalui kelenjar pituitary. Baiklah, jadi pada dasarnya hipofisis terlihat seperti ini, dan hipofisis ini memiliki dua lobus, hipofisis anterior atau disebut dengan adenohipofisis, dan ini adalah hipofisis posterior atau neurohipofisis. Saat ini saya akan memperbesar gambar dari pituitary gland agar kita dapat memahami lebih terperinci lagi mengenai sel-sel yang terdapat dalam kelenjar ini. Jadi ini adalah bagian anterior pituitary dan ini adalah bagian posterior pituitary. Sedangkan ini adalah bagian hipotalamusnya. Di daerah ini ada beberapa nukleus yang terdapat di hipotalamus. Dan seperti layaknya dalam sel, nukleus ini juga memiliki akson. Sekelompok akson yang dikelompokkan bersama dalam sistem saraf bisa disebut dengan traktus atau saluran ya. Sekarang kita akan bahas mengenai beberapa nukleus. Kita akan mulai dari nukleus yang ini. Katakanlah ini adalah supraoptik nukleus dengan 3000 neuron di dalamnya. Supraoptik nukleus menghasilkan hormon tertentu dan hormon ini akan dibawa melalui akson ke terminal akson. Adanya stimulus internal dan eksternal dari tubuh kita dapat merangsang keluarnya hormon ini. Hormon ini kita kenal dengan hormon vasopresin, yang juga dikenal sebagai antidiuretik hormon atau ADH. Hormon ini berjalan melalui aliran darah menuju ke sel targetnya, yaitu di papillary duct dalam ginjal, dan hal ini akan meningkatkan water reabsorption. Lalu apakah dampaknya? Hal ini mengakibatkan tubuh dapat mempertahankan keseimbangan osmotik sebagai respon terhadap konsentrasi zat terlarut dalam darah. Lalu apakah dampaknya? Ketika cairan dalam tubuh diatur oleh vasopresin, maka ini akan berdampak pada penurunan blood volume, sehingga efek yang terpenting dari hal ini adalah menjaga blood pressure. Lalu yang berikutnya, nukleus ini disebut dengan paraventricular nucleus. Paraventricular nucleus menghasilkan hormon spesifik yang disebut dengan oksitoksin. Lalu apakah target hormon dari hormon ini? Hormon ini berjalan melalui aliran darah ke sel targetnya di mammary gland dan otot polos uterin. Lalu apakah dampaknya? Oksitosin adalah hormon kunci dalam persalinan.
Oksitosin menginduksi kontraksi sel myoepitel yang mengelilingi alveoli mamae untuk injection of milk. Jadi di sini saya telah menggambarkan pembuluh darah, artery blood vessel connection yang menghubungkan capillary bed di sini dengan capillary bed di bagian bawah ini. Jadi pembuluh darah ini menghubungkan apa? Yaitu menghubungkan ini adalah hipotalamus dan anterior hipofisis. Dan ada sistem portal yang menghubungkan ini. Berdasarkan istilahnya, setiap kali ada dua lapisan kapiler yang terhubung secara seri antara intermediate portal system, ini disebut dengan portal system. Untuk siapa sistem portal ini? Ini adalah untuk hipofisis. Jadi ini disebut sebagai hypophyseal portal system. Dan pada kelenjar hipofisis anterior terdapat tipe sel yang sangat spesifik di sini, yaitu kortikotrop, sirotrop, somatotrop, laktotrop, dan gonadotrop. Baik, jika kalian lihat nukleus ini, saya buat warnanya sama dengan sebelahnya. Jadi kira-kira apa nama nukleus ini? Ya, benar, ini adalah paraventricular nucleus juga. Tapi hormon apa ini dilepaskan di sini? Hormon yang dilepaskan adalah CRH. Apa itu CRH? CRH adalah corticotropin releasing hormone. Jadi paraventricular nucleus ini melepaskan corticotropin releasing hormone. Hormon ini dilepaskan ke pembuluh darah, turun melalui hypophyseal portal system, dan kemudian keluar ke secondary capillary plexus. Dan kemudian apa yang terjadi? CRH akan merangsang sel di sini. Sekarang apa nama sel ini? Sel ini disebut dengan kortikotrop. Lalu apa efeknya terhadap kortikotrop? Ini akan melepaskan adenokortikotropin, di mana adenokortikotropin atau ACTH akan merangsang korteks adrenal untuk melepaskan steroid hormon. Baiklah, selanjutnya ada hormon lain yang sebenarnya akan dilepaskan di sini. Hormon lain yang dilepaskan di sini dari nukleus yang sama di sini dikenal dengan TRH atau tyrotropin releasing hormone. Tyrotropin releasing hormone keluar melalui pembuluh darah, bersirkulasi ke hypophyseal portal system dan hipotalamus dan ke kelenjar hipofisis anterior dan akan merangsang sel spesifik di dalam anterior hipofisis di sini. Disebut apakah sel spesifik ini? Ya, sel spesifik ini disebut dengan silotrop. TRH akan menuju ke sini dan merangsang silotrop. Silotrop akan melepaskan TSH dengan target selnya adalah thyroid gland. Ini adalah inti dari arcuate nucleus. Nukleus ini memproduksi growth hormone releasing hormone. Apa yang dilakukan oleh growth hormone releasing hormone? Hormon ini dikeluarkan di hipofisis. Hormon ini akan menstimulasi sel spesifik yang dikenal dengan somatotrop. Somatotrop akan melepaskan hormon spesifik, yaitu growth hormone. Growth hormone merangsang sel growth dan reproduksi sel dengan mempercepat laju sintesis protein. Lalu terdapat hormon lainnya yang dikeluarkan oleh nukleus ini. Nukleus ini juga melepaskan hormon lain yang disebut dengan prolactin inhibiting hormone atau disebut dengan dopamin. Dan yang terakhir yang kita akan bicarakan di sini adalah preoptic nucleus. Hormon khusus ini disebut gonadotropin releasing hormone. Dia akan melepaskan gonadotrop. Gonadotrop menghasilkan dua hormon yang disebut dengan FSH yang merupakan singkatan dari follicular stimulating hormone yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Dan hormon lainnya akan dilepaskan disebut dengan luteinizing hormone yang menginduksi ovulasi dan stimulasi sel interstisial testis untuk memproduksi hormon seks, terutama testosteron. Baiklah, sebelum saya tutup video pembelajaran kali ini, berikut adalah kesimpulan dari overview sistem endokrin. Sedangkan pada posterior pituitary terdapat ADH dan juga terdapat oksitosin. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa, kita nanti akan bertemu lagi pada perkuliahan integrated teaching mengenai sistem endokrin. Kita akan lebih detail lagi membahas mengenai sistem endokrin dan akan ada pre-test dan juga post-test sebagai evaluasi dari pembelajaran mandiri yang telah kalian lakukan.
Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.